keras, bahu-membahu secara kilat menyiapkan acara ini. Semoga semuanya mendapatkan manfaat dan pengalaman yang berharga. Berkumpulnya kita hari ini sebagai bukti betapa rindu kita kepada baginda Nabi, betapa luhur dan agung budi pekerti beliau yang masih terus dan terus meladani dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya nanti ini kalau seandainya ada kekurangan dalam acara ini karena faktor cuaca, sinyal, hujan, petir dan sebagainya, maka ya amat sangat kita maklumi, ya, amat sangat kita maklumi. Selanjutnya itu saja Bapak Ibu sekalian, semuanya selamat peringat Hari Maulid Nabi, ya, semoga tiap hari bertambah berkah dalam kehidupan kita. Kiranya itu saja yang hendak disampaikan, tidak perlu berlama-lama. Sungguh indah dengan melati, harumnya harum sekali. Cukup sekian sambutan ini, salah dan hilaf mencangkrik di sawah sampai gelap itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi setelah sambutan dari Bu Nini tadi, akan ada sholawat bandar oleh Cahaya dan Kanaya dari kelas 7. Silahkan Cahaya dan Kanaya. Baik, sholawat bandar Kanaya dan Cahaya. Oke, mudah-mudahan Bapak play videonya, mudah-mudahan suaranya kedengaran. Nanti silakan Kanaya dan Cahaya bisa mulai bersolawat ya. Kita insya Allah akan bersolawat badar namanya ya. Solawat badar adalah solawat di mana kita insya Allah memuji salawat kepada Rasulullah dan pada para sahabat ahli badar ya. Ahli badar adalah jihad yang pertama kali ketika itu ya. Ya. Mohon untuk Abi, kalau Abi boleh tunjuk dulu Abi boleh tunjuk. Halo Abi dan Tino boleh tunjuk ya. Abi boleh tunjuk ya. Boleh Abi tunjuk dulu ya Abi ya. Yang mikrofonnya Bi. Tino sudah mohon tunjuk ya Tino ya. Oke. Boleh Tino. Sudah Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan kedengaran ya. Sudah kedengaran Bu Dini? Tidak ada Pak. Sudah ya? Oke, sebentar. Mungkin di share screen aja Pak, biar kedengeran. Oke, sebentar. Saya jadi co-host nggak ya? Nah, saya bukan co-host. Ini jadi co-host kan? Siapa yang jadi co-host di sini? Saya udah minta Pak Taufan aja Pak. Co-host. Budini, halo Budini. Budini jadi co-host. Iya, Baik. mengingatkan nih, yang lain tolong semuanya full face ya kameranya, kelihatan gitu. Oke, sudah kelihatan kah? Bapak share screen. Udah Pak. Saya. Kelihatan Pak.
salawat kita bersama. Suaranya belum keluar kan ayat salmi. Bermasalah ya audionya ya. Oke, terima kasih. Tapi nggak gue. Oke, ya nggak apa-apa karena ya Oke, silakan Nurul berikutnya. Oke, Pak. Jadi acara berikutnya ada tausiah hikmah dakwah Rasulullah oleh Rasulullah SAW oleh Sekar. Silakan Sekar. Baik Kak, apakah suaranya udah terdengar? Terdengar Sekar? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan berkahnya. Kita semua hari ini masih diberikan nikmat iman Islamiyah, nikmat sehat, dan nikmat bahagia. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, hari ini mari kita sambut dengan hati yang gembira. Hari Maulid Nabi memperingati hari lahir Muhammad, yaitu jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah.
Kata maulid atau milad dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Saudaraku, rahimakumullah, ada dua makna dari Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan tersebut bagi umat Muslim. Yang pertama adalah penghormatan dan peningatan kebesaran dan keteladanan Nabi Muhammad dengan berbagai bentuk kegiatan budaya dan keagamaan. Yang kedua, Maulid Nabi sebagai momentum yang menjadi penyemangat untuk menyatukan semangat dan gairah keislaman. Sejak perayaan Maulid Nabi sudah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak tahun kedua Hijriah. Kala itu, seorang bernama Kezuran pada tahun 786 Masehi yang merupakan ibu dari Amirul Mukminin Musa al-Hadi dan al-Rashid datang ke Madinah dan memerintahkan penduduk mengadakan perayaan kelahiran Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Dari Madinah, Kezuran juga menyambangi Mekah dan melakukan perintah yang sama kepada penduduk Mekah untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Jika di Madinah bertempat di masjid, Kezuran memerintahkan kepada penduduk Mekah untuk merayakan maulid di rumah-rumah mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah, saudaraku rahimakumullah, ada 4 makna yang bisa kita ambil dari peringatan maulid Nabi. Yang pertama, hari Senin sebagai hari pencipta. Hari Senin merupakan hari ketika Allah menciptakan pohon. Di hari Senin juga mengingatkan pada penciptaan makanan pokok, rezeki, aneka buah, dan berbagai kebutuhan yang menyenangkan hati manusia. Yang kedua, mengisyaratkan hal baik. Secara etimologi, kata Robi berarti muslim semi sebagai isyarat dan optimistis. Yang ketiga, bukti adil syariat Nabi Muhammad SAW. Musim semi atau Arabi adalah musim yang paling pas dan terbaik sebagaimana syariat Nabi Muhammad SAW yang paling adil. Dan hikmah terakhir adalah Allah memuliakan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Allah memang ingin memuliakan waktu tersebut karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Muhammad lahir pada waktu mulia yang sudah ada, niscaya orang akan mengira bahwa keistimewaan Nabi memang terlahir karena pada waktu yang mulia. Saudaraku, hari ini Rasulullah SAW lahir. Dia adalah Nabi terakhir kita, peran kita, pembimbing dan penolong kita menuju jannah. Semoga kita selalu dekat dengannya, sebagaimana beliau dekat dengan Allah dan dekat dengan kita. Wahai akhi dan ukhti, janganlah lupa sholawat. Demikian makna dan hikmah maulid Nabi, semoga bersyafaat bagi kita semua. Amin. Jika ada yang salah, itu adalah karena kesalahan saya, dan yang benar hanyalah Allah SWT. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Sekar. Acara selanjutnya adalah talk show yang akan di-host oleh Minoru dan Kak Luna. Silahkan. Oke, langsung saya mulai saja ya. Oke, pada talk show kali ini saya akan bertanya kepada 4 narasumber, yaitu Kak Raya, Kak Brev, Kak Satria, dan Kak Henry. Semuanya ada di sini kan? Ada. Ya, Ada. Oke, boleh saya langsung mulai saja ya. Oke, yang pertama saya ingin bertanya, kan kalian semua kakak-kakak itu kan sebagai Gen Z ya, kalian tuh melihat sosok Rasulullah itu bagaimana di mata kakak? Ini bisa mulai dari Kak Raya. Oke, baik. Makasih untuk pertanyaannya. Nah, jadi menurut saya Rasulullah SAW adalah seseorang yang lemah lembut. Nah, itu waktu itu tuh saya ingat pernah membaca sebuah cerita di mana ada seorang pengemis yang sering menjelekkan Nabi Muhammad, walaupun pengemis tersebut tidak mengetahui siapa itu Nabi Muhammad. Nah,
Tetapi dengan lemah lembut, Nabi Muhammad sering menyuapinya dan memberinya makanan. Silakan bisa dilanjut. Mungkin langsung ke Kak Satria. Ya, terima kasih. Dalam pandangan saya, Nabi Muhammad itu bukan cuma teladan yang harus kita ikuti ya, dalam segi moral juga. Tapi sebenarnya beliau itu juga anugerah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus melainkan Muhammad untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini dengan jelas menerangkan bahwa Nabi Muhammad bukan dipilih secara random, tapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi Allah bagi umat manusia. Jadi bukan cuma asal milih doang. Dilanjut ke Kak Brev. Menurut saya, Nabi Muhammad itu adalah sosok yang sebagai patokan kita harus mencoba sebaik-baiknya untuk menjadi seperti Nabi Muhammad agar bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Oke, yang terakhir Kak Henry. Ya, menurut saya sih Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat jujur, juga memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, dan juga dapat dipercaya oleh semua orang gitu. Dan menurut saya kita harus bisa mengikuti semua hal itu di dunia nyata gitu. Oke, langsung saya lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Oh ya, sebelumnya saya ingin memberikan terima kasih ya telah memberikan pandangan kepada kita semua untuk semakin meneladani beliau dalam keseharian kita. Oke, sekarang aku mau bertanya, bagaimana cara meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di masa sekarang atau zaman now gitu? Menurut kakak-kakak, bagaimana gitu dalam peneladanan atau contohnya? Boleh siapa aja jawab? Mungkin aku dulu bisa mulai. Dari aku dulu ya. Oke, jadi dalam pandangan saya untuk melanjutkan istilahnya dakwahnya Nabi Muhammad itu, pertama kita harus mempelajari sejarahnya lah. We must know apa saja yang dilakukan oleh beliau, semua pengorbanannya, dan semua dampak-dampaknya lah bagi kita sebagai umat muslim. Kedua, itu untuk mengikuti sunnahnya. Dan setelah kita mengetahui ini semua, kita harus mengikuti sunnah-sunnah. Nah, kalau saya dengan pikiran saya, kalau semua sunnah Nabi itu pasti. Dan yang ketiga itu melanjutkan dakwahnya juga. Kita memberi dakwah ke orang lain tentang sejarahnya juga. Dengan pengetahuan ini jangan cuma kita doang yang simpen. Udah seperti gitulah. Ini bagus sekali, bisa dilanjut. Oke, dilanjut sama aku ya. Jadi ini aku ngomong dari sisi sebagai seorang pelajar. Jadi Rasulullah itu dikenal sebagai seseorang yang dapat dipercayai dan amanah. Nah, jadi untuk meneladaninya sebagai seorang pelajar, kita dapat melakukan terbaik untuk mengumpulkan tugas sesuai deadline, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, dan lain-lain. Nah, Rasulullah juga dikenal sebagai seseorang yang cerdas. Jadi untuk meneladaninya, kita dapat mencoba yang terbaik untuk rajin belajar. Menurut saya, kita harus berbuat baik, tidak peduli kepada siapa, jadi ke semua orang, semua benda, karena itu adalah salah satu cara untuk mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad.
Sebenarnya sih yang paling simpel yang kita bisa lakuin, apalagi zaman sekarang ya, ya yang penting kita bisa jujur kepada semua orang. Kalau udah janji ditepatin, ya terus harus bisa sabar gitu. Ya udah, mungkin ada yang mentambahin dari yang lain? Cukup. Kalau aku sih udah sih. Sepertinya sudah cukup. Oke, ini penutup dari pertanyaan saya ya. Insya Allah kita terus bisa mencari ilmu, belajar mengenal dengan mempelajari sejarahnya dan juga menjalani sunnahnya, serta kita juga bisa terus melakukan kebaikan dalam keseharian kita sebagai pelajar yang amanah. Amin. Oke, untuk pertanyaan terakhir bisa dilanjut ya oleh Kak Luna. Oke, makasih Noru. Oke, yang pertanyaan terakhir itu pertama, semua narasumber di sini termasuk Gen Z dong. Nah, coba aku mulai dari Brev. Menurut kamu, seorang Gen Z yang muslim pada zaman sekarang ini bagaimana sih? Kan semua Gen Z muslim itu gak sama ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, menurut saya itu seharusnya setidaknya kita bisa melakukan sholat 5 waktu, berbuat baik, dan bersedekah. Oke, makasih Brev. Nah, itu dari Brev. Coba sekarang dari Raya. Menurut kamu, anak zaman sekarang itu udah meneladani sikap Rasulullah belum sih? Baik, kalau menurut saya sih masih ada yang menjauhi teladan Rasul, tetapi juga ada yang mendekatinya gitu. Jadi kalau untuk menjauhi sih, contohnya misalnya di masa pandemi ini kan biasanya lebih ke apa ya? Lebih ke menunda. Nah, jadi contohnya misalnya kalian lagi main game sama temen, gamenya tuh online. Nah, terus ada azan gitu. Nah, kan kalau game online jadinya nggak bisa di-pause. Jadi biasanya masih banyak tuh ada orang yang masih menunda sholat. Nah, kalau untuk contoh baiknya, ada juga tuh orang yang melihat waktu dulu sebelum main game online. Nah, jadi ia bakal selesai mainnya sebelum ada azan. Wah, bagus banget tadi jawaban dari Raya yang mereflek tentang apa yang terjadi di masa pandemi saat ini. Kalau sekarang mari kita dengarkan jawaban dari Henry. Ya, pandangan saya sih juga gak jauh-jauh beda dari Raya. Mungkin ada beberapa yang udah dekat, mungkin ada juga yang beberapa yang agak jauh. Masuk saya sendiri sih, kita bisa refleksi diri sendiri ya masing-masing. Menurut saya sih, kalau misal kayak contoh dari saya sendiri, kadang suka nggak sabaran. Contoh kayak lagi main game, kamu tuh gimana sih, kok gak bantuin aku gitu. Itu tuh pasti ada kalanya kayak gitu, dan sebaiknya kita semua bisa menghindari hal-hal seperti itu. Yang terakhir, kalau menurut pendapat aku juga sama sih seperti yang tadi udah kalian bilang. Tapi sekarang coba kita tanya, menurut Satria gimana ya? Apa sih pendapatmu tentang generasi muslim saat ini, dan apakah mereka sudah berada di jalur yang sama dengan apa yang telah Rasulullah SAW lakukan? Ya, terima kasih. Pandangan saya sih nggak jauh-jauh juga sih sama teman-teman saya. Ada golongan yang apa itu namanya, yang tidak merasa malu dengan dosanya gitu, dan malah sampai ke ujung-ujungnya malah memamerkan, dan itu jelas memang nggak bagus kan, apalagi dipamerkan dosa itu apalagi itu. Nah, terus ada juga golongan yang sudah mendapatkan hidayah lah, intinya sudah dikasihkan kemaluan, kesadaran kalau misalnya saya melakukan dosa, lebih baik saya bertaubat dan tidak akan melakukannya lagi. Ada dua golongan yang itu. Tapi dalam generasi sekarang juga ada juga yang apa itu namanya, berniatnya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu mereka niatnya itu untuk biar dilihatin sama orang gitu. Ada penyakit ria intinya, biar bisa dilihatin sama ulama-ulama. Contoh ada yang menghafalkan Al-Quran gitu, tapi buat cuma dilihatin sama ustadz-ustadz doang gitu. Biar dilihatin, keren, bisa hafal sampai sekian.
Nah itu jelas itu penyakit ria, dan kita sebagai umat muslim harus menjauhkannya ya. Tapi saya bisa tahu kalau misalnya sesuai dengan niat untuk menjadi baik lah dari kitab Risalatul Muawanah, kalau misalnya niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Jadi intinya kalau misalnya niatnya itu udah bagus, walaupun amalannya masih memang agak potong-potong dikit, tapi kalau misalnya niatnya memang penuh untuk karena cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ntar menjadi umat manusia yang baik. Oke, makasih Satria. Minoru, karena ini masih ada waktu, kita bisa buka Q&A kan, Minoru? Ya, tapi bentar aku mau ngomong dulu ya. Terima kasih ya untuk kakak-kakak untuk sharingnya pada hari ini. Untuk bagian pertanyaan dari kita, banyak memberikan insight-insight juga pada kita untuk introspeksi dan refleksi. Ya insya Allah kita bisa menjadi contoh yang baik sesuai kakak-kakak ini ya. Dan insya Allah juga kita bisa menjauhi yang buruk-buruk. Amin. Amin. Oke, karena sekarang masih ada waktu, bisa kita mulai aja Q&A-nya dari para penonton. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di chat di kolom komentar ya. Oh iya, ini buat yang banyak-banyak nanya ya, soalnya ini untuk yang aktif ada ekstra poin buat agama. Jadi lumayan tuh buat tambahin buat nilai rapor. Udah ada itu satu pertanyaan ya, yang tentang ayat yang mendukung tentang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau pertanyaan gini, kayaknya Pak Misbah yang lebih pro tentang ini. Gimana Pak Misbah jawabannya? Oke, baik. Terima kasih Iman. Wah, ini Iman ini termasuk yang hafiz ya, termasuk yang hafal ayat-ayat Al-Quran. Iman sudah berapa juz hafal Iman? 18. Masya Allah, tuh alumni Madaniyah, Masya Allah, tabarakallah. Alumni Madaniyah sudah hafal Al-Quran 18 juz, Masya Allah. Itu urut dari 1 sampai 18 atau dari mana ya? 32, 9, 1 sampai 16. Oke, 29, 30, kemudian 1 sampai 16. Masya Allah. Oke, sekarang Bapak, oke baik, sekarang Bapak balik tanya ke Iman nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Boleh diteruskan? Iman, boleh diteruskan? Laqad kana lakum Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oke. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Oke. Baik, itu ayat yang insya Allah Iman juga sudah hafal, dan itu ada yang paling jelas ya. Yang paling jelas Allah nyatakan bahwa pada diri Rasulullah SAW itu adalah teladan yang baik ya. Apa bukti teladannya? Tadi ya, salah satunya ayat yang dibaca oleh At-Tahiyat tadi ya, dalam surat Al-Fatah ya, ayat ke-30. Oh, Masya Allah, Rasulullah itu sosok yang lembut, sosok yang tegas. Jadi antara tegas dan lembut itu betul-betul ditempatkan pada tempatnya. Itu Rasulullah ya. Keras, tegas, dan lembut itu ditempatkan pada tempat yang semestinya. Jadi tidak ketika kepada orang yang harus dilembuti jadi keras, atau sebaliknya orang yang harusnya tegas malah dilembutin dan sebagainya. Itu salah satu contohnya, dan begitu banyak contoh yang lain. Itu ya Iman ya. Nah ya. Termasuk
ini nih yang meneladani Rasulullah bagi Bapak nih, Bu Nini dan kita guru agama terutama. Terima kasih kepada seluruh panitia yang dengan persiapan yang mendadak bisa membuat talk show dan acara Maulid Nabi sebagus ini. Insya Allah pertama seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita meneladani Rasul, maka insya Allah akan ada pahala dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kemudian tentu akan ada keuntungan yang sifatnya bisa kita dapatkan di dunia ini yang ya boleh jadi tidak terbilang banyaknya. Itu kira-kira ya Iman ya. Ya, oke. Selanjutnya juga para narasumber ya, serta tadi Kanaya dan Calia tadi sudah japri ke Bapak. Kanaya dan Calia sudah bersuara sebetulnya, sudah hafal lagunya, sudah bersuara, tapi ternyata qadarullah mungkin sinyal atau mungkin kendala apa, jadi suara mereka betul tidak keluar ya. Jadi insya Allah Kanaya dan Calia meski suaranya tidak kita dengar sekarang, tapi Allah ya, para malaikat mendengarnya dan luar biasa nanti pahala. Itu ya. Itu Iman, kita lanjutkan Luna di pertanyaan berikutnya. Ini silakan. sepertinya ada pertanyaan dari Pak Derajat untuk para narasumber. Bagaimana kakak-kakak menularkan sikap dan perilaku yang dicontohkan Rasulullah kepada teman-teman sekitar, terutama teman-teman di Madaniyah? Silakan jawab. Bagus tuh pertanyaannya. Silakan. Ya, aku duluan ya, guys. Menularkan sikap dan perilaku yang dicontohkan Rasulullah kepada teman-teman sekitar. Kalau misalnya saya memiliki kekuatan ya, saya bisa memberikan dakwah ya sebenarnya. Kalau mau menularkan sikap dan perilaku kan memang harus lewat dakwah. Paling dakwahnya sih sebenarnya lewat kayak gini aja sih sebenarnya sudah bisa menularkan sikap dan perilaku yang baik sih. Bisa lewat dari internet kayak gini, dari YouTube. Kadang-kadang saya juga apa itu namanya? Wah, cringe. Aku nggak tahu ngomong apa. Ya intinya dakwah itu bisa lewat dari mana aja, dari perilaku kayak gini atau lewat live stream kayak gini bisa dakwah juga, dan ini bisa menularkan dan sikap dan perilaku yang dicontohkan Muhammad SAW. Mungkin aku bisa bantu jawab ya. Kita sebenarnya bisa saling mengingatkan ya. Jadi kalau misalnya ada yang kayak mungkin tiba-tiba kayak marah-marah untuk hal-hal yang sepele gitu, kita bisa ingetin sabar gitu, istighfar gitu. Sesimpel mengingatkan itu udah bisa membantu banget gitu. Aku mungkin mau silakan duluan. Menurut saya sih kalau kita melakukan hal yang baik dengan konsisten, orang lain pasti akan melihat dan menjadikan kita contoh. Jadi tanpa kita sadar, kita sudah mengefek orang-orang lain di sekitar kita. Kalau aku sih sama juga sih kayak Brev. Jadi misalnya asalkan kita tidak mengajak orang lain untuk melakukan baik, asalkan kita tidak mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal buruk, maka mereka akan terinfluensi oleh kita. Boleh tambah nggak? Habis minum tadi barusan clear kepala. Jadi menurut saya sebagai kita ya, contoh belajar kayak gini gitu, mau mengajak teman-teman lain gitu buat beribadah gitu, lewat dari sikap gitu. Contoh kita harus berbuat baik kepada teman-teman sekitar gitu, menjalin silaturahim, dan itu akan memberi kayak influential push gitu, bisa menarik mereka gitu. Kalau misalnya ini ternyata orangnya baik, kita ikutin gitu, dan jadi dengan itu mereka akan terinfluence. Aku mendapatkan mindset kayak gini nih dari Wali Songo gitu, yang melewati dakwah lewat dari wayang, dari musik gitu contoh, dan itu malah
dampak Wali Songo ini malah jadi sampai se-Indonesia ini populasi muslim malah tambah banyak. Berarti itu influence-nya itu ternyata bisa gitu, bisa dapet gitu. Jadi ya intinya kita nggak usah memaksa, kita nggak usah kamu harus sholat sunnah, kamu harus ini, kamu harus itu, nggak usah. Kita sebenarnya dengan berperilaku baik akan ada harinya. Oke, terima kasih. Siapa? Oke, aku aja ya. Jadi terima kasih untuk jawabannya untuk pertanyaan tadi. Sekarang ada pertanyaan dari Fata. Pertanyaannya, Kak, kalau kita memberitahu orang tapi orang itu melawan, apa yang kita lakukan ya, Kak? Gimana? Dari saya dulu ya. Jadi mirip seperti yang tadi Satria bilang, sebenarnya nggak bisa kita paksa sih. Asalkan kita sudah try our best dan berperilaku baik, nah palingan nanti minimal akan ada sebuah dampak kecil. Dan dari dampak kecil itu mungkin dampaknya akan semakin membesar dan start being a good person. Ada yang mau menambahkan? Aku tambahin ya. Kalau misalnya kita udah ngasih tahu terus tuh orang datang ngelawan, ya sama sih kayak tadi bilang, but sooner or later that person will change gitu. Mungkin ada yang mau nambahin? Satria atau Brev? Berarti ya kayak kalau kita ngelakukan hal baik itu, kalau kita dia masih lawan, jadi paling perlahan-lahan, jadi dia tahu ya kalau yang kita lakukan itu sebenarnya baik untuk dia ya, Kak. Betul, Min. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Astrid. Mungkin bisa dibaca, Kak Luna? Oke, pertanyaan dari Astrid adalah, menurut kalian yang paling sulit bagi kita untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang mana sih? Boleh dong sama alasannya, atau supaya kedepannya kita lebih maksimal dalam menerapkan juga merasakan hikmahnya secara langsung. Contohnya ikhlas, tawakal, jujur, amanah, murah senyum, dan lain-lain. Boleh mulai dari Satria. Bentar. Yang paling sulit bagi kita untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Ini sulit dalam artian gimana ya? Ini maksudnya dapat menjadi rintangan kali ya? Karena nggak semua orang bisa ngelakuin hal tersebut. Oh, karena jadi apa itu namanya? Akhlak Rasulullah yang sulit bagi segolongan orang gitu maksudnya? Ya mungkin bisa dijawab aja. Menurut kakak gitu, kakak pribadi yang susah untuk diteladani itu sikap apa? Untuk zaman sekarang menurut saya itu kesabaran. Karena saya boleh jujur, kalau misalnya saya contoh kita ambil hal simpel gitu, contoh sosial media gitu, karena seorang idolanya gitu dihina gitu, kok bisa panas gitu, walaupun itu sebenarnya sampai sabarnya off limit gitu, udah naik pitam lah intinya. Dan itu menurut saya yang paling susah. Saya juga memiliki masalah dengan kesabaran juga ya. Kadang-kadang ada snapped, tiba-tiba marah dengan diri sendiri gitu. Saya juga sendiri mempunyai hal kayak gitu. Obviously no one is perfect, tapi yang menurut saya kesabaran adalah akhlak yang paling sulit sih. Terima kasih banyak ya, Kak. Ini ada pertanyaan dari Salwa. Apa kisah dakwah Rasulullah yang paling menarik bagi kakak?
Bisa dijawab oleh siapa saja narasumber. Menurut saya kisah dakwah Rasulullah yang paling menarik kan, Rasulullah kan berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi ya. Dan menurut saya sih dengan cara sembunyi-sembunyi ini nih yang malah yang menarik gitu. Gimana caranya untuk memberi dakwah kepada contoh sekelompok orang gitu tanpa kelihatan gitu. Ya itu menurut saya sih udah cukup interesting sih. Baik Kak. Mungkin dari narasumber lain ada yang ingin menambahkan atau kayak punya opini sendiri? Kurang lebih sama sih kayak Satria. Ini ada pertanyaan baru lagi nggak Kak? Kayaknya sih sekarang belum ada ya di kolom komentar. Gimana kok Minoru sendiri, ada pertanyaan nggak yang mau disampaikan ke narasumbernya? Kalau dari saya ya, apa ya? Bentar. Nih aku pengen nanyain kayak untuk meneladani sikap-sikap Rasulullah, apa yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak sendiri gitu di kehidupan sehari-hari untuk meneladani sudah melakukan apa gitu contohnya? Oke, saya mulai dulu ya. Jadi kalau untuk meneladani sih, kalau akhlak-akhlak Rasulullah tuh sebenarnya ya lumayan simpel sih. Dia misalnya kayak sholat 5 waktu, terus bersenyum, menyapa, terus kalau untuk sebagai pelajar juga untuk belajar ya, dan lain-lain. Menurut oke. Tadi teladan-teladannya kan? Iya, yang sudah dilakukan oleh kakak di kehidupan sehari-hari. Jelas saya nggak mau ria ya, tapi kalau untuk sholat sunnah itu harus dilakukan. Rasanya kalau misalnya cuma 2 rakaat dong kayaknya tanggung gitu. Itu termasuk teladan yang kita harus ikuti juga. Dan sholat 5 waktu itu sebuah kewajiban, dan menurut saya ya, walaupun ya memang sholat 5 waktu bukan berarti kita apa ya gitu, apa itu namanya, full of religion gitu. In my opinion, sholat 5 waktu itu just makes us Muslim gitu. Dan ada juga banyak teladan lagi yang kita harus ikuti. Jelas aku nggak akan menjelaskan setiap-setiapnya ya, tapi ya itu sebagai contoh. Baik Kak, terima kasih banyak. Nih waktunya udah jam 5 nih, mungkin ada pertanyaan terakhir dari Nurul MC menanyakan bagaimana sejarah terjadinya Maulid Nabi. Pertanyaan Nurul. Nah, untuk pertanyaan ini kayaknya mungkin bisa dijawab ke yang lebih ahli ya, mungkin Bu Nini atau Pak Misbah yang mungkin lebih tahu. Baik, terima kasih Nurul. Ini pertanyaan terakhir ya. Dan tadi sebelum menjawab pertanyaan Nurul, tadi supaya khawatir nanti Vino jadi penasaran ya Vino. Nabi Muhammad itu putra putrinya ada 7 Vino ya, 3 putra, yakni ya dari istri Khadijah itu ada yang bernama Abdullah dan yang bernama Qasim ya. Oke, ada 2 putra, jadi ada dua anak laki-laki Rasulullah dari istri Khadijah. Kemudian dari Khadijah juga ada 4 perempuannya Vino, yakni ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulthum, dan yang terakhir adalah Fatimah. Nah, jadi anak dari istri Khadijah, Rasulullah punya anak 6 Vino. Nah, kemudian dari istri yang namanya Maria Al-Qibtiyah ya, itu punya anak namanya Ibrahim, laki-laki juga. Tapi qadarullah
Oke, karena takdir Allah, semua anak laki-laki Rasulullah itu meninggal di waktu kecil. Ya, jadi tidak ada yang sampai dewasa. Yang sampai dewasa hanya putri-putri beliau yang 4 orang itu. Ada Zainab, ada Ruqayyah, Ummi Kulthum dan Fatimah. Itu ya Vino ya. Oke. Kalau nama kakeknya Vino insya Allah udah tahu deh. Ada Abdul Muthalib itu kan. Kalau nama neneknya siapa? Tidak diceritakan dalam sejarahnya atau bapak juga belum tahu ya. Yang penting kita kenal salah satu ini deh, atau kakek atau neneknya ya Vino ya. Oke, baik. Oke Vino. Nah, sekarang bapak ke pertanyaannya Nurul. Oke, kapan mulai sih sejarahnya Maulid Nabi ini? Oke. Para ahli sejarah belum ada yang sepakat ya kapan dimulainya perayaan Maulid Nabi tadi. Kalau tadi menurut yang beritahu siang hari ini, yakni Sekar ya, dari salah satu sumber memang betul ada yang mengatakan tahun kedua Hijriah. Jadi 100 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Ya, meskipun bukti sejarahnya atau istilah bukti-buktinya tidak sebanyak yang mengatakan bahwa mulainya itu ketika Bani Fatimiyah di Mesir itu tahun 800-an Hijriah. Oke, sehingga jadi itu sudah jauh ya, setelah ada Khulafaur Rasyidin, kemudian ada Bani Umayyah, kemudian ada Bani Abbasiyah, berarti sudah beratus-ratus tahun kemudian itu baru ada perayaan, ada yang merayakannya secara luas gitu ya. Niatnya mulia ya, adalah untuk mengenang kayak gini kan sekarang. Jadi kita jadi tahu nih, Masya Allah, dari para narasumber bagaimana Gen Z sekarang melihat sosok Rasulullah SAW. Kita juga tahu kapan Rasulullah lahir dan bagaimana kita mengenangnya. Itu yang Nurul ya. Jadi sekali lagi mayoritas ahli sejarah merujuknya kepada dimulainya ketika Bani Fatimiyah ya, yang di Mesir itu setelah masa era Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Oke, sehingga meskipun sekali lagi tidak semua ahli sejarah sepakat. Mungkin kenapa? Karena boleh jadi tadi seperti diceritakan Sekar, ada yang sudah mulai duluan gitu loh ya. Ada yang mulai duluan tapi tidak populer, kan jadi hilang gitu kan. Terus nanti setelah beratus tahun ada yang mulai lagi, apalagi yang memulai adalah kerajaan besar. Maka jadi spreadingnya itu jadi cepat. Itu Nurul kira-kira. Baik, ya sudah lewat waktunya barangkali ya. Monggo hostnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Dan terima kasih untuk para host. Kita udah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita, yaitu Maulid Nabi yang diadakan hari ini. Mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas semuanya yang sudah hadir, para Bapak Ibu guru, murid-murid, dan bahkan alumni. Terima kasih semuanya. Terima kasih para panitia. Terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga semua masuk surga. Assalamualaikum. Pamit ya semua, hebat-hebat. Semangat anak-anak. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Hebat, keren pokoknya. Makasih Pak Misbah. Makasih Ya, Vino. terima kasih semuanya. Makasih anak-anak hebat. Makasih Bu Nini. Vino luar biasa, Vino Ya, makasih itu. Vino hadir setia dimanapun ya, Vino luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Makin ganteng Vino, Iman ya. Sukses Terima juga. kasih banyak. Assalamualaikum. Silakan untuk salam. Pamit ya. Assalamualaikum. Monggo Pak Nono, silakan. Ya. Silakan Nurul.
Saya izin ya Pak. Makasih ya Nurul. Enggak, Nurul, makasih ya Nurul Pamis ya. Cawi, Pak Zen, keren semuanya. Masih Luna. Makasih ya kayak. Apa? Ini kita udah boleh live atau? Boleh, monggo, silakan. Live ya. Terima kasih semuanya nih. Oke. Para Pamit, panitia. Pak Misbah. Sinyal, Masya Allah. Sinyal. Iya, gara-gara hujan Pak. Ya, silakan. Ya. Mangga. Udah luar biasa ini. Terima kasih Henry. Dadakan tapi luar biasa. Ya, makasih Pak. Makasih. Ya. Izin live ya Pak. Raya. Izin live ya. Makasih Ya, Ray. Vino, terima kasih. Silakan. Ya. Makasih Abi. Oke, boleh live ya Vino ya. Ya Abi live ya itu Pak Abi. Abi silakan di Bu Danen, silakan live Danen. Bu Dini, terima kasih Bu Dini. Masya Allah, luar biasa anak osisnya Bu Dini. Masya Allah. Makasih. Mangga. Danen, Vino silakan live Vino. Oke. Vino, Abi silakan live ya. Oh, makasih. Ya, sama-sama Vino. Alhamdulillah.